Sebagai putra satu-satunya keluarga, setiap hari aku berpikir bagaimana cara melanjutkan garis keturunan. Tapi ayahku sendiri malah ingin aku tidak punya keturunan. Bahkan mau membuang cucu pertamanya yang baru lahir ke kandang babi. Hanya karena aku membangkitkan sistem tunjangan anak. Bukan hanya 100% berhasil tapi juga stamina tak terbatas. Bahkan bisa membuat anak 100% mewarisi bakat orang tuanya. Saat ini aku berlutut di atas bantal sembahyang di aula kuil leluhur. Udara terasa berat dan dipenuhi tekanan yang mencekam. 9 naga emas keberuntungan berenang di tiang pilar naga. Anak durhaka ulangi sekali lagi. Kau mau menyerah pada ujian tambang kuno Taichu. Orang yang berbicara memiliki perawakan yang agung. Sekujur tubuhnya diselimuti aura kekacauan. Inilah kepala keluarga Jiang Kaisar Agung saat ini, Jiang Wudao. Aku mengangkat kepala dan mengusap telingaku yang berdengung. Ayahanda, kecilkan sedikit suaramu, mengguncang ginjal anakmu ini. Itu adalah harapan masa depan keluarga. Kau, Jiang Wudao, gemetar karena marah. Hukum memadat menjadi telapak emas raksasa yang tergantung di atasku. Kulihat kau sudah cari gara-gara. Tambang kuno Taichu adalah untuk membangkitkan tubuh suci kuno. Itu kesempatan terakhir yang disiapkan untukmu. Kau berani-beraninya tidak pergi. Permaisuri Ji Qingyu mengerutkan keningnya. Yuaner, biasanya ibu paling memanjakanmu. Tapi masalah ini tidak bisa ditawar. Meskipun kau adalah putra kaisar keluarga Jiang. Tapi jika sebelum usia 30 tahun tidak bisa menembus ke ranah istana Dao. Klan Raja Kuno dan kekuatan abadi yang bergantung pada keluarga Jiang. Apa yang akan mereka pikirkan tentangmu dan keluarga Jiang di belakang kita? Suara Ji Qingyu terdengar sedikit pilu. Aku menarik napas dalam-dalam. Tatapanku menjadi sangat jernih. Membawa rasa kesakralan yang aneh. Ayahanda, ibunda anakmu ini bukannya tidak tahu diuntung. Justru karena anakmu ini sadar bakatku tumpul. Makanya anakmu ini setelah berpikir matang-matang. Memutuskan untuk ganti cara demi berbakti pada keluarga. Jiang Wudao tertegun sejenak. Ganti cara, kau mau belajar alkimia atau formasi sihir? Bukan keduanya. Aku menegakkan punggungku dan berkata dengan lantang. Anakmu ini memutuskan untuk mengambil selir dan punya anak. Aku akan menggunakan kuantitas untuk mengalahkan kualitas. Udara di dalam kuil leluhur seakan membeku. Boom! Aura kaisar yang 10 kali lebih menakutkan dari sebelumnya meledak. Jiang Wudao melesat dari tahta kaisar. Rambut dan janggutnya berdiri tegak. Dasar bajingan. Inikah pencerahanmu? Aku tidak memintamu mencapai Dao dan menjadi kaisar. Setidaknya kau harus punya kemampuan untuk melindungi diri. Tergila-gila pada wanita adalah jalan menuju kematian. Hari ini ayah akan mematahkan kaki ketigamu. Agar kau tidak mempermalukan keluarga Jiang. Tunggu, aku berteriak dengan keras. Ayahanda kaisar. Bagaimana jika ku bilang aku telah membangkitkan konstitusi khusus? Telapak tangan Jiang Wudao berhenti 1 inci di depan hidungku. Angin kencang membuat rambut panjangku berkibar liar. Apa katamu? Jiang Wudao menyipitkan mata. Kesadarannya memindai seluruh tubuhku. Omong kosong. Aku sudah memeriksa fungsi tubuhmu berkali-kali. Meridian tersumbat dan dantian sekeras besi. Dari mana datangnya konstitusi khusus? Konstitusi ini tersembunyi jauh di dalam garis keturunan. Bukan konstitusi tempur, melainkan konstitusi pendukung. Ini adalah tubuh suci kesuburan alami. Kau melihat sistem subsidi keturunan di depanmu. Efek 1. Mengabaikan perbedaan alam kultivasi dan isolasi reproduksi antar ras. Efek 2. Keturunan akan mewarisi gen terkuat dari kedua orang tua dengan sempurna. Dan ada 30% kemungkinan terjadinya mutasi yang menguntungkan. Efek 3. Selama masa kehamilan, ibu akan mendapatkan nutrisi dari Dao Agung. Tingkat kultivasinya tidak akan turun, malah akan meningkat. Misi saat ini, melahirkan keturunan pertama. Hadiah. 1 kartu pengalaman inisiasi Kaisar Agung. Tingkat tertinggi. 1 senjata Kaisar Acak. 10 pil umur panjang. Ayahanda Kaisar. Anda selalu khawatir garis keturunan keluarga Jiang tipis. Kultivasi Anda dan Ibunda Ratu sangat tinggi. Semakin kuat suatu eksistensi, semakin sulit untuk memiliki keturunan. Garis keturunan langsung keluarga Jiang kini hanya tersisa aku seorang. Jika terjadi sesuatu padaku, siapa yang akan mewarisi fondasi 10.000 tahun keluarga Jiang? Nama konstitusiku adalah tubuh leluhur sumber surgawi. Konstitusi ini tidak berguna untuk jalur kultivasi, tapi dalam hal reproduksi, ini adalah tabu abadi. Aku bisa mengabaikan semua isolasi antar ras, dan dipastikan bisa membuat keturunan mewarisi bakat terkuat. Ayahanda Kaisar, coba Anda pikirkan, jika aku menikahi gadis suci dari tubuh suci Taiyin, dan melahirkan seorang dengan tubuh suci Taiyin bawaan, lalu menikahi pemilik tubuh ilahi dari keluarga Jiang kuno, melahirkan seorang tubuh dewa kuno liar, jika bisa menaklukkan permaisuri dari wilayah iblis yang memiliki garis keturunan naga sejati, melahirkan seorang maha kuasa campuran manusia naga, 10 tahun, hanya butuh 10 tahun, keluarga Jiang kami akan bisa memiliki pasukan yang terdiri dari 3.000 tubuh dewa. Pada saat itu, entah itu zona terlarang kehidupan atau dinasti dewa abadi. Begitu putra dan cucuku muncul, siapa yang berani menandingi? Semakin aku bicara, semakin bersemangat aku sambil melambaikan tangan. Seolah melihat gambaran 10.000 dewa datang memberi hormat. Jiang Wudao mengangkat telapak tangannya lalu menurunkannya perlahan.
Kemarahan di matanya perlahan digantikan oleh keterkejutan dan keraguan. Dia menoleh menatap Ji Qingyu. Menemukan mata istrinya sedang bersinar. Yuaner, suara Ji Qingyu sedikit bergetar. Dia bergegas ke hadapanku dan mengamatiku dari atas ke bawah. Apa yang kamu katakan itu benar, Bunda Ratu. Bagaimana mungkin Ananda berani mempermainkan nasib keluarga? Hanya saja, konstitusi tubuh ini perlu diverifikasi. Ananda memohon pada Ayahanda Kaisar dan Bunda Ratu. Berikan Ananda seorang wanita dengan bakat yang lumayan. Coba malam ini dan akan langsung tahu. Jiang Wudao mengerutkan keningnya. Sebagai Kaisar Agung, logikanya mengatakan ini adalah bualan. Tapi sebagai seorang ayah dan juga pewaris, masalah yang telah menghantui kepala keluarga selama 10.000 tahun. Dia diam-diam berharap ini nyata. Jiang Wudao merenung sejenak. Tatapannya menajam. Baik, aku beri kamu satu kesempatan. Tapi jika kamu berani menipuku, besok, enyah kau dan pergi menambang di tambang kuno awal mula. Mati saja di dalam sana dan jangan pernah kembali. Pengawal, Jiang Wudao memberi perintah. Kekosongan di luar aula bergejolak. Jenderal Dewa berbaju zirah hitam muncul dari kehampaan dan berlutut dengan satu kaki. Tuan keluarga, apa perintah Anda? Pergi ke tanah terlarang di gunung belakang dan bawa burung pipit penelan langit itu ke sini. Mendengar 3 kata burung pipit penelan langit, tubuh Jenderal Dewa berbaju zirah hitam itu bergetar. Matanya menunjukkan kengerian. Dia segera menunduk dan mematuhi perintah. Raut wajah Ji Qingyu sedikit berubah. Suamiku, meskipun kita sudah menyegel kultivasinya burung pipit penelan langit itu, tapi bagaimanapun juga ia adalah keturunan burung ganas purba yang liar, sulit dijinakkan, dan bersifat kejam. Yuaner sama sekali tidak punya kultivasi. Bagaimana jika, kalau dia bilang tidak peduli ras? Kalau begitu coba saja dengan siluman paling ganas. Jiang Wudao mendengus dingin menatapku. Burung pipit penelan langit memiliki jejak garis keturunan Kunpeng di tubuhnya. Dia adalah spesies purba tingkat atas. Meskipun berubah wujud menjadi manusia, sifatnya sangat angkuh. Yuaner, jika kau bisa menaklukkannya dan membuatnya mengandung keturunanmu, aku akan percaya padamu. Hatiku sangat gembira. Burung pipit penelan langit, spesies purba. Di penjelasan sistem tertulis semakin tinggi kualifikasi induknya, semakin besar hadiahnya. Kualitas terbaik seperti ini biasanya mana mungkin disentuh oleh pecundang sepertiku. Terima kasih Ayahanda Kaisar atas anugerah pernikahan ini. Tapi karena Ayahanda Kaisar ingin menguji, bisakah suasananya dibuat sedikit lebih hangat? Bagaimanapun juga ini demi menciptakan keturunan untuk keluarga. Suasana itu penting. Sudut bibir Jiang Wudao berkedut, menahan keinginan untuk membunuh. Dia menggertakkan gigi dan berkata, kembali kau ke istana putra dewamu. Jika malam ini tidak ada pergerakan, besok akan kupatahkan kakimu. Malam di Istana Putra Dewa. Malam gelap bagai tinta. Istana Putra Dewa terang benderang. Tanjang giok putih raksasa ditutupi selimut sutra ulat es 10.000 tahun. Di sekelilingnya dinyalakan dupa ambergris yang bisa membangkitkan gairah dan konsentrasi. Aku duduk di tepi ranjang dengan perasaan gugup. Meskipun ada jaminan dari sistem, tapi bagaimanapun ini adalah pertarungan pertamaku. Dan lawannya adalah monster buas yang memakan orang tanpa sisa. Sistem, apa kau yakin aku punya perlindungan wilayah absolut? Aku memastikan sekali lagi dalam hati. Tenang saja, tuan rumah. Selama proses, tuan rumah akan berada dalam kondisi tak terkalahkan. Segala serangan yang ditujukan pada tuan rumah akan diubah menjadi gairah. Sesaat kemudian pintu istana didorong terbuka. 2 jenderal dewa berbaju zirah hitam masuk sambil memapah. Seorang gadis bergaun bulu hitam. Kedua tangan gadis itu diikat oleh tali pengikat naga. Wajahnya yang sangat cantik penuh dengan kekesalan. Pupil vertikal merahnya menatapku tajam. Seolah detik berikutnya dia akan menerkam dan merobek leherku. Yang mulia putra mahkota, orangnya sudah dibawa. Meskipun jenderal dewa itu hormat, tatapannya menyiratkan rasa kasihan. Burung pipit penelan langit ini sifatnya sepanas api model. Tubuh kecil putra kaisar ini sepertinya akan hancur berantakan. Lepaskan talinya dan kalian keluarlah. Aku melambaikan tanganku. 2 jenderal dewa melepaskan tali pengikat naga dan segera mundur. Di dalam aula hanya tersisa aku dan gadis itu. Manusia sampah. Gadis itu menggosok pergelangan tangannya dengan suara serak. Dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Orang tua bangka itu tidak berani membunuhku jadi dia mengirim sampah sepertimu untuk menghinaku. Percaya atau tidak, bahkan tanpa kekuatan spiritual, aku bisa membunuhmu hanya dengan 1 jari. Namanya Keer, penguasa langit. Di penjara selama 3 tahun. Kebenciannya sudah meluap-luap. Di matanya saat ini, aku hanyalah seorang bocah manja yang menindas orang dengan kekuasaannya. Kulitnya yang halus dan dagingnya yang empuk pas untuk dijadikan camilan. Aku tidak marah. Sebaliknya aku menatapnya dengan penuh minat. Mata penyelidik aktif. Target, burung pipit penelan langit. Belum diberi nama. Ras, spesies peninggalan kuno. Mengandung 0,1% garis keturunan Kunpeng. Penampilan, 92 poin. Tipe dingin dan memesona. Bakat, 88 poin. Peringkat S. Jangan galak begitu. Aku mengeluarkan sebutir pil obat dengan aroma yang pekat dari balik jubahku. Itu adalah pil pencuci sumsum 9 putaran yang biasa aku makan seperti permen.
Dengan santai melemparkannya ke atas meja. Keluarga Jiangku tidak memelihara orang yang tidak berguna. Aku memberimu dua pilihan. Pertama, darah esensimu dikuras oleh ayahku sang kaisar untuk membuat pil. Kau juga tahu dia sanggup melakukannya. Kedua, jadilah wanitaku dan lahirkan seorang anak untukku. Selama kau hamil, aku jamin kau akan mendapatkan kembali kebebasanmu. Bahkan akan membantumu mengembalikan garis keturunanmu ke leluhur. KR tertawa dingin, matanya melirik pil itu. Kilatan keserakahan muncul di matanya, tapi segera ditekan oleh harga dirinya. Bermimpi saja, klan burung pipit penelan langitku tidak akan pernah menjadi budak. Ingin aku melahirkan anak untukmu, kecuali jika langit runtuh. Sebelum suaranya hilang, tubuhnya melesat maju. Bagaikan kilat hitam menerjang ke arahku. Kukunya yang tajam meskipun tanpa kekuatan spiritual, namun cukup kuat untuk menghancurkan batu. Langsung mengarah ke tenggorokanku. Matilah, aku tidak bergerak sedikit pun. Bahkan sudut bibirku sedikit terangkat. Tepat saat jari KR menyentuh kulitku. Skill pasif sistem terpicu. Domain pembuahan absolut diaktifkan. KR hanya merasakan sebuah kekuatan yang tak tertahankan. Rasa geli dan kebas seketika menyebar ke seluruh tubuhnya. Serangan mematikan yang semula saat menyentuhku, tiba-tiba menjadi begitu lembut dan tak berdaya. Bagaikan belayan seorang kekasih. Kakinya melemas dan dia jatuh tak terkendali ke dalam pelukanku. Apa yang terjadi? KR terkejut dan mencoba berontak. Namun tubuhnya terasa sangat panas. Garis keturunan di dalam dirinya yang tertidur ternyata bersorak gembira. Seolah-olah pria di hadapannya adalah suplemen paling menggoda di dunia. Ini bukan hanya hasrat fisik. Instingnya memberitahunya, bersatu dengan manusia ini bisa membuatnya melampaui tingkatan hidupnya. Aku pun merengkuh pinggangnya yang ramping dan lentur. Aku menunduk dan meniup lembut telinganya. Lihatlah tubuhmu jauh lebih jujur daripada mulutmu. Aku sudah bilang ini demi keluarga dan juga demimu. Apa yang kau lakukan padaku? Tatapan KR menjadi kabur, pupil vertikal merahnya perlahan memudar. Niat membunuhnya yang semula berubah menjadi genangan gairah. Dia ngeri saat menyadari tak bisa memunculkan sedikit pun niat untuk melawan. Justru menginginkan lebih, tidak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin berdiskusi denganmu tentang asal-usul kehidupan. Aku mengangkat gadis cantik yang sudah terkulai lemas di pelukanku. Berjalan menuju ranjang giok putih yang besar itu. Jangan takut, setelah malam ini kau akan berterima kasih padaku. Tirai kasa perlahan turun menutupi pemandangan indah di dalam kamar. Samar-samar hanya terdengar penolakan dan makian dari sang gadis. Berubah menjadi isak tangis yang tertahan. Malam itu di kuil leluhur keluarga Jiang, seekor naga emas keberuntungan tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang mengguncang langit. Aku perlahan membuka mataku. Sinar fajar menembus kisi-kisi jendela yang indah menyinari ranjang giok putih. Udara dipenuhi sisa aroma ambergris dan aura evolusi kehidupan. Aku berkata dalam hati, sistem laporkan kondisi saat ini. Notifikasi sistem pencapaian penerusan garis keturunan pertama telah selesai. Pasangan dao burung pipit penelan langit spesies peninggalan kuno. Status kehamilan keturunan berhasil dikonfirmasi. Peringkat embrio adalah kelas S dan kemungkinan mutasinya mencapai 40%. Umpan balik dari induk garis keturunannya telah dimurnikan, loyalitas terkunci hingga 100%. Hadiah sedang diproses. Memperoleh kultivasi murni selama 10 tahun. Memperoleh pecahan prototipe senjata Kaisar Jidao. Kualiti induk segala sesuatu. Memperoleh versi lanjutan dari bakat Divine Mata Penglihatan. Kekuatan spiritual yang dahsyat langsung mengalir ke dantianku. Hambatan kultivasi seketika hancur pada saat ini. Aku langsung menerobos dari tingkat pemurnian tubuh 9 ke puncak alam laut roda. Aku menoleh untuk melihat orang di sampingku. Gadis berbaju hitam itu meringkuk di dalam selimut sutra. Pupil vertikal merahnya telah kembali menjadi hitam dengan jejak air mata di sudut matanya. Wajah tidurnya terlihat sangat damai. Perut kecilnya memancarkan cahaya kemasan yang samar. Aku mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai cahaya itu. KR yang sedang tidur bergumam pelan dan terbangun. Setelah melihatku, dia secara naluriah meringkuk dalam pelukanku. Matanya dipenuhi dengan keterikatan dan rasa hormat. Dengan suara agak serak dia memanggil suamiku. Aku bisa merasakan kehidupan kecil itu bernapas. Garis keturunanku seolah terbakar dan berevolusi. Aku berkata dengan lembut, jangan banyak bergerak, jaga kandunganmu baik-baik. Ku dengan lembut mencubit pipinya. Mulai hari ini, kau adalah pahlawan besar keluarga Jiangku. Pada saat ini juga, pintu istana Putra Dewa ditendang hingga terbang oleh seseorang. Pintu yang berat itu menabrak dinding dan hancur menjadi debu. Jiang Wudao bergegas masuk dan berteriak, Yuaner, kau masih hidup. Ji Qingyu mengikuti di belakang dengan ekspresi tegang. Aku berkata dengan pasrah, Ayahanda Kaisar, bisakah Anda mengetuk pintu sebelum masuk? Biaya perbaikan pintu harus dipotong dari uang sakuku. Jiang Wudao berteleportasi ke depan ranjang. Matanya yang tajam menatap lekat ke perut kecil KR. Ji Qingyu dengan ringan mengetuk kehampaan dengan jarinya. Untaian lembut kekuatan spiritual memasuki tubuh KR. 3 detik kemudian, pupil Ji Qingyu tiba-tiba membesar. Seluruh tubuhnya membeku di tempat, bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin. Jiang Wudao sangat marah dan berkata, apa kau melakukan kesalahan? Dia mengulurkan tangan untuk menjewer telingaku. Ji Qingyu menepis tangannya dan berkata, jangan bergerak. Kau orang kasar. Jangan ganggu cucu kesayanganku. Jiang Wudao tercengang dan berkata, benarkah dia hamil? Ji Qingyu berbalik.
Wajahnya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Dia berkata tidak hanya hamil. Aura ini benar-benar mengerikan. Janinnya baru saja terbentuk dan sudah mulai menyerap energi spiritual langit dan bumi secara mandiri. Dua kekuatan di dalam tubuhnya sedang menyatu dengan sempurna. Satu adalah darah kaisar. Yang lainnya adalah kekuatan Kunpeng yang kembali ke leluhur. Keduanya terjalin membentuk energi kekacauan baru. Jiang Wudao menarik napas dalam-dalam dan mendekat ke perut Keer. Dia berkata ini adalah perpaduan yang sempurna. Menembus batas reproduksi dan konflik garis keturunan. Yuaner, kamu benar-benar telah membangkitkan tubuh leluhur sumber surgawi yang legendaris. Aku bersandar di kepala ranjang mengupas buah anggur dan memberikannya pada Keer. Dengan santai berkata ayahanda kaisar, anakmu ini semalam bekerja keras sepanjang malam demi rencana besar keluarga Anda, lihat ini. Jiang Wudao tertawa terbahak-bahak dan berkata beri hadiah harus hadiah yang besar. Dia memerintahkan gaji semua murid keluarga Jiang dinaikkan 2 kali lipat. Menggelar pesta besar untuk para tamu selama 3 hari. Ambil rumput 9 kematian dari gudang harta untuk dibuatkan sup untuk menantuku. Mendengar nama rumput 9 kematian, Keer sangat terkejut sampai hampir terjatuh dari ranjang. Saat itu suara tua bergema di benak semua orang. Berkata Wudao, kamu terlalu pelit. Kekosongan tiba-tiba terbelah. Sebuah peti mati perunggu kuno muncul dari sana. Tutup peti mati itu terbuka dengan keras. Seorang lelaki tua yang tubuhnya dililit perban merangkak keluar dengan gemetar. Wajah Jiang Wudao dan Ji Qingyu berubah drastis, mereka bergegas berlutut untuk memberi hormat. Mereka berkata serempak salam leluhur tua. Orang tua itu adalah fosil hidup keluarga Jiang Changsheng. Dia muncul di depan ranjang seperti hantu. Tangannya yang keriput mengelus perut Keer dari kejauhan. Cahaya mengerikan terpancar dari matanya yang keruh. Dia berkata berulang kali, bagus. Aku kira di sisa hidupku ini tidak akan sempat melihat keluarga Jiang menguasai dunia. Langit memberkati keluarga Jiang, janin ini akan terlahir dengan tulang tertinggi dan metode Kunpeng. Ini benar-benar potensi seorang kaisar agung. Dia tiba-tiba menoleh dan menatapku tajam. Tatapannya seperti sedang melihat harta karun yang langka. Dia berkata Yuaner kan anak baik. Dia mengeluarkan sebuah lencana yang memancarkan energi mengerikan dan memasukkannya ke tanganku. Dia berkata ini adalah lencana tertinggi, melihat lencana ini sama seperti melihatku. Mulai hari ini semua sumber daya keluarga Jiang akan diprioritaskan untuk mendukung rencanamu memperbanyak keturunan. Obat dewa atau kitab kaisar apapun yang kamu butuhkan ambil saja. Tidak peduli kamu menyukai putri suci, putri raja atau bahkan ahli senior dari zona terlarang sekalipun. Selama bisa melanjutkan garis keturunan keluarga, aku sendiri yang akan mengundang mereka untukmu. Aku menggenggam lencana itu dengan erat, hatiku menjadi tenang. Aku berkata leluhur tua, cucumu ini memang punya sebuah rencana kecil yang belum matang. Melahirkan yang satu ini hanyalah sebuah permulaan. Jika keluarga Jiang ingin abadi, hanya mengandalkan seekor burung pipit penelan langit saja tidak cukup. Meskipun bakat anak ini bagus, tapi dia memiliki setengah darah iblis. Jika keluarga Jiang ingin berkembang pesat, kita tidak boleh melewatkan fisik terbaik dari ras manusia. Aku mengayunkan telapak tanganku dengan kuat. Energi spiritual membentuk sebuah peta raksasa di udara. Jariku menekan kuat pada tanah suci Taiyin di ujung utara. Aku berkata gadis suci Taiyin Lin Qingsui. Ku dengar dia memiliki tubuh Taiyin yang legendaris. Jika bisa menyatu sempurna dengan garis keturunanku, anak yang lahir akan menjadi tubuh Chaos Yin yang secara alami dekat dengan perwujudan Dao Agung. Leluhur, bagaimana pendapatmu tentang pernikahan ini? Jiang Changsheng menyipitkan mata, jarinya mengetuk ringan papan peti mati. Dia berkata para biksuni tua dari tanah suci Taiyin itu selalu angkuh. Sama sekali tidak mungkin dengan mudah menyetujui pernikahan. Lin Qingsui telah ditetapkan sebagai pemimpin suci berikutnya. Mereka menganggapnya lebih penting dari nyawa mereka sendiri. Aku tersenyum dengan tenang. Aku mengeluarkan pecahan kuali ki induk segala sesuatu dari jubahku. Aku membanting kuali kecil itu ke atas meja. Berkata kalau begitu hantam dengan uang, hantam dengan sumber daya. Hantam sampai mereka setuju. 1 senjata kaisar cukup atau tidak? Kalau tidak cukup, tambah lagi 2 obat dewa keabadian. Masih tidak cukup, suruh ayah kaisar membawa senjata kaisar ekstrim untuk latihan di depan gerbang mereka. Kita harus membuat seluruh dunia tahu. Dipilih olehku Jiang Yuan bukanlah sebuah aib, melainkan kesempatan agung, anugerah dari langit bagi mereka. Jiang Changsheng menatap kuali itu dan tertawa terbahak-bahak. Berkata bagus, aura bandit ini benar-benar mirip denganku. Urusan ini aku setuju Wudao. Jiang Wudao segera menjawab. Jiang Changsheng berkata teruskan perintah. Aktifkan status siaga tempur tingkat 1. Bangunkan 9 naga yang tertidur. Kumpulkan 3.000 pengawal Dewa Iblis. Bawa setengah kitab asli kitab suci Taiyin dari perbendaharaan keluarga. Pergi ke tanah suci Taiyin untuk melamar. 1 jam kemudian seluruh keluarga Jiang gempar. Pulau suci dibuka segelnya, para tetua keluar dari pengasingan. Perintah yang mereka terima adalah mengenakan pakaian terbaik. Mengendarai hewan dewa paling bersinar untuk mendukung putra kaisar. Di langit panji-panji menutupi matahari. 9 naga kuno sepanjang 1000 zang menarik kereta perang emas yang melayang di awan. Di sekitar kereta perang 3.000 pengawal Dewa Iblis berbaju zirah emas hitam berdiri diam dengan hikmat. Aura membunuh yang mengerikan mengubah bentuk ruang di sekitarnya. Aku berganti dengan jubah kaisar ungu emas baru dengan lencana tertinggi tergantung di pinggang. Berdiri di atas kereta perang dengan semangat membara.
Jiang Wudou memasang wajah masam. Ji Qingyu memuat berbagai ramuan penguat kandungan ke kereta. Burung pipit penelan langit dikirim ke tanah suci pemeliharaan janin dijaga secara pribadi oleh 3 tetua agung. Jiang Wudou memerintahkan untuk berangkat. 9 naga Jiao meraung ke langit menarik kereta perang menembus kehampaan. Dibalut dengan aura ungu yang memenuhi langit melesat menuju tanah utara ekstrim. Wilayah bintang biduk dibuat gempar. Para kultivator yang tak terhitung jumlahnya menatap langit dan gemetar ketakutan. Mereka berkata dengan ngeri apakah keluarga Jiang akan memusnahkan tanah suci mana. Arah itu adalah tanah suci Taiyin. Mungkinkah kedua kekuatan besar ini akan berperang? Kultivator yang bermata jeli melihat spanduk emas raksasa yang tergantung di kedua sisi kereta perang. Spanduk kiri kelahiran dan pengasuhan yang unggul merevitalisasi garis keturunan ras manusia. Spanduk kanan banyak anak banyak berkah bersama-sama menciptakan kultivasi yang harmonis. Spanduk atas dengan tulus meminang. Seluruh dunia kultivasi tercengang melihatnya. Aku berdiri di bagian paling depan kereta perang dengan tangan di belakang punggung. Mata penglihatan langsung aktif. Aku sedang mencari targetku, Lin Qingsui yang dingin dan agung yang dikenal sebagai Dewi Salju. Aku bertanya pada sistem tentang koordinat Lin Qingsui saat ini. Sistem memberitahu target berada di kolam es puncak utama tanah suci Taiyin dalam keadaan sedang mandi. Sistem memberikan pengingat ramah mengintip itu tidak bermoral mohon tuan rumah untuk menyerang secara langsung. Aku berkata omong kosong tentu saja aku akan menyerang secara langsung. Lagi pula, aku memilih